Selama kamu latihan nih di Cibubur pasti kan capek tuh ya setiap hari, Kak. agendanya pasti padat banget. Ada sempat rasa nyerah nggak sih? Saya berdiri di depan TV, terus tiba-tiba saya hormat. Jadi saya izin Bapak, besok Bapak jadi presiden, saya nggak akan berdiri di sana, gantikan mereka. Fun fact! Wow! Nah, kalau kamu ini adalah salah satu paskibraka perempuan pertama Iya, Kak. dari Biak. Tuhan Yesus, semoga sebentar lancar, tidak ada hambatan sama sekali, buka semua teman-teman punya pikiran. Kok haru sih aku? Yeay, masih dalam rangka 17 Agustusan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita sudah hadir ya kan, seorang salah satu paskibraka nasional yang kemarin masuk dalam tim pengibaran bendera, betul ya? Iya. Friela MC Ren, yeay! Panggilannya Ella ya? Iya, Ella. Gimana kabarnya? Pasti lega banget ini masih. Lega banget, Kak. Seperti ada beban yang terangkat kah gitu rasanya? Iya, karena terlepas dari segala macam jenis peraturan. Iya, berarti aturannya ada ketat sekali memang ya sekali, kalau Kak. di paskibraka ya. Betul, ini karena dia dari datang sampai sekarang duduknya tegak banget. Iya. Aku jadi ikutan tegak ini. Sama, Karena saya biasanya kan juga. nyender gitu kan, jadi ikutan Tapi tegak. kita jadi penasaran ya Dita ya, sebenarnya seperti apa sih prosesnya Friela sampai akhirnya sekarang bisa jadi seorang paskibraka nasional gitu loh. Bangga sekali pasti orang tua ya. Betul, dari cerita mungkin dari proses di sekolah mungkin kayak gitu. Kebetulan kan kita nggak lolos nih dikit. Jadi gimana? Jadi perjalanannya saya tuh ada organisasi di sekolah yang menawarkan siapa sih yang mau ikut paskibra, nanti apa dicatat namanya, nomor orang tuanya, terus data-data lengkapnya lah. Terus dibilang nanti mulai latihannya atau apa ya pengenalan lingkungan gitu pas hari Minggu. Kalau nggak salah itu tanggal 12 September 2024. Oh, panjang banget prosesnya dari tahun lalu berarti ya? Iya, Kak. Jadi kita latihan di kabupaten tuh dari bulan September sampai bulan April Mei. Oke, jadi bukan ikut seleksi internal di sekolah dulu, baru yang lolos dari sekolah ke kabupaten, tapi udah langsung open untuk umum ya? Iya, Kak. Jadi kita karena mereka mengajak itu dari semua sekolah, hanya saja yang ada di sekolah itu yang mereka tahu sosialisasikan dulu. Oh, oke. Nah, Jadi ada berapa orang waktu itu yang ikut? Kalau dari sekolah saya itu sekitar 30-an. 30. Iya. Tapi kalau kamu ngeliat dari gabungan sekolah lain juga bareng-bareng kan ya untuk Bareng, latihannya Kak. ya? Jadi kira-kira ada berapa? kalau dihitung untuk semuanya tahun ini tuh angkatan saya nggak terlalu banyak, jadi sekitar 300-an orang saja yang ikut. Itu banyak. Itu banyak. Itu banyak sih ya. Karena Kak, kalau tahun lalu itu sampai hampir 700. Oh iya, iya, Kak. setengah perbandingannya, oke. Tapi itu aja udah banyak ya, dan itu luar biasa banget. Ella bisa lolos sampai nasional, yeay. itu seleksinya apa aja sih Ella? Kalau untuk seleksi tuh ada seleksi akademik sama seleksi fisik. Jadi kalau fisik itu nanti lari 12 menit, terus Oke, coret, nggak lolos. Nggak lolos. push up 1 menit, nilai sempurna tuh bisa dapat 42. Oke. Terus ada sit up 1 menit juga, back up atau enggak pull up, atau tidak chinning untuk cewek. Terus shuttle run, lari lingkaran angka 8. Lingkaran. Oh, oke. Aku pikir seleksinya tuh apa? Hanya baris berbaris ya. Berbaris ya. Ternyata enggak ada. Enggak, ada. Sit up, push up, terus akademisnya pertanyaannya seputar Itu 5 Pancasila gitu. Kalau untuk akademisnya itu TWK sama TIU, tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Jadi psikologinya dites, terus wawasan kita mengenai Pancasila, terus negara Indonesia ini tuh seperti apa, nanti ada tesnya. Panjang tuh, Deswita. Iya, itu kalau aku dari seleksi fisik kayaknya udah coret duluan ini. Kalau wawasan mungkin bisa lah kita coba kan. Kalau fisik kayaknya Sekarang ada saya angkat tangan. lari 12 menit. Aduh, 5 menit saja saya udah langsung scroll handphone. ya. Enggak. Tapi emang dari kecil kamu tuh cita-citanya pengen masuk Iya, tim pengen paskibraka. banget jadi. Kenapa? Apa karena tiap 17 nonton atau mungkin
Iya, setiap 17 nonton. Terus juga almarhumah tante saya, adik bapak saya juga merupakan salah satu purna lah anggota Paskibraka di kabupaten saya pada tahun 2004. Jadi ada yang menginspirasi dari Menginspirasi keluarga. ya. Ada Terus role modelnya didukung ya. juga sama orang tua. Katanya kalau misalnya sampai ikut ke nasional tuh sudah luar biasa sekali. Entah mau di posisi manapun itu. Oh, jadi orang tua mendukung tapi tidak memberikan pressure yang berlebihan Pressure, sama kamu. tidak. Kayak gitu. Seru banget ya. Terus kalau misalnya kamu selama di karantina, ada nggak hal-hal yang unik atau mungkin ada kesulitan yang kamu dapatkan gitu selama di karantina untuk latihan berbaris-berbaris? Itu karantinanya tuh hanya yang di pusat atau udah dari di Biak sih? Kalau untuk karantina, pemusatan diklatnya itu setelah terpilih, nanti di tempat dimana kita terpilih, kayak misalnya saya lolos di nasional, ya berarti pemusatan diklatnya di nasional. Tapi kalau misalnya di provinsi, berarti di provinsi. Kalau di kota, di kota. Kalau yang tadi itu momen-momennya gimana? Kalau momen serunya itu pasti ketemu sama teman-teman. Ada satu teman kita tuh dari Raja Ampat, namanya tuh unik. Apa tuh? Namanya Franz Jemput. Marganya. Nama belakang keluarganya itu Jemput. Orang Batak biasanya namanya gitu. Tapi bukan orang Batak ya? Bukan. Kan di Papua, dia Raja Ampat. Tadi dibilang. Soalnya tante aku ada namanya Meja. Oh Mungkin iya? namanya unik-unik tuh Oh bisa iya, kadang iya, orang iya, iya, Batak gitu. Terus Iya Kak, terus awalnya sebelum pemusatan itu kita diverifikasi, orang tua tanya kayak, ih kok ada yang namanya kayak gini? Jadi saya nggak tahu mah, mungkin dari sananya udah begitu. Jadi penasaran waktu pemusatan nanya, emang ini beneran marga kamu, nama belakang keluarga kamu? Dia bilang, iya itu nama keluarga saya. Oh jadi udah jadi terkenal banget. Sama ada salah satu teman kami dari Papua Selatan namanya Abraham Sarau. Dia tuh paling sering banget bertanya, terus mimpin barisan kalau misalnya lagi disuruh siapkan. Terus dia nyontohin gerakannya itu buat teman-teman semua tuh ketawa karena dia agak ini humoris anaknya, juga. seru ya, Iya. gitu, kocak ya nih. Seru banget. Katanya kamu ada cerita ini ya, sebelum berangkat jadi terpilih untuk ke nasional, kita balik lagi. Jadi ada cerita seru, kamu sempat hampir nggak dapat tiket pesawat ya? Oh iya Kak, kalau itu waktu mau seleksi di tingkat provinsi, sekitar hari Sabtu bulan Juni kalau nggak salah Kak, mau seleksi di provinsi, saya nggak dapat tiket, hampir nggak dapat tiket karena lambatnya konfirmasi dari pemerintah. Oh, oke. Terus Karena- akhirnya gimana? Jadi akhirnya orang tua saya memutuskan untuk membeli tiketnya sendiri. Tapi mama saya bilang, tahan dulu, jangan dulu langsung beli karena takutnya double tiket. Oh iya, Double betul, tiket. betul. Terus Jadi saya sudah pasrah kayak, bisa nggak ya saya berangkat nanti, bisa nggak ya. Tapi puji Tuhan, malamnya saya disuruh hubungi kepala sekolah. Jadi ibu kepala sekolah tuh baik sekali. Dia nelpon orang-orang yang bandara, keluarganya kebetulan. Ngecek, ternyata masih ada tiket. Dan saya disuruh paginya langsung aja ke bandara. Wah. Karena sudah Itulah emang udah dari jalannya Tuhan ya kan, bahwa Ella ini harus ke Jakarta, lo siap-siap lo dia, ya akhirnya berangkat lah Ella nyampe ke sini ya. Tapi waktu itu kamu ketika tiketnya susah didapat sempet kayak mau nangis ya, aduh Iya takut Kak, saya banget. trigger juga kayak, aduh gimana ya sudah perjalanan sejauh ini, terus tiba-tiba kehalang sama perjalanan mau berangkat pergi seleksi, sempat ganas juga kayak, ih kenapa sih pemerintah tuh nggak cepet-cepet aja gitu, kayak lama banget. Itu lama konfirmasi nama kamu atau lama issue tiketnya sih? Lambat informasi sama saya. Oke. Jadi padahal udah mau mendekati hari. Udah, iya. Jadi Berselang 2 hari sebelum berangkat. jadi konfirmasi bahwa Ella ini maju ke provinsinya atau gimana? Konfirmasi untuk pemberangkatan. Oh, untuk pemberangkatannya. Oh, oke. Nah, setelah sampai Jakarta tanggal 14 ya? Iya, 14 Tanggal 14 tuh infonya handphone kamu tuh langsung di ini ya, semua handphone disita ya? Iya Kak Dita. Kamu tapi sempat ngobrolin orang tua Iya. dong? Bapak mama juga udah tahu kalau nanti pemusatan di karantina itu nggak boleh megang handphone, jadi dikumpulkan. Jadi sebelum setelah
tiba itu udah hubungi orang tua 1 hari yang lalu. Jadi saya tiba dari Biak hari Minggu di Jayapura. Terus saya sudah hubungi orang tua dari pagi sampai malam. Terus waktu hari Senin pagi juga sebelum berangkat sudah telepon ngabarin kalau bentar lagi mau landing. Terus sampai di sana nanti langsung ke tempat pemusatan latihan. Jadi nggak bisa sempat ngechat atau ngabarin lagi gitu. Itu handphone baru dibalikin di tanggal berapa? Atau setelah Sempat ada beberapa waktu nggak atau ada beberapa? Enggak, pokoknya selesai 17 Agustus kemarin. oh baru Jadi terima benar-benar full tanpa Full tanpa HP, handphone. Wah. sampai tanggal 18 berarti atau malamnya ya mungkin Iya, ya? 17 malam. Itu gimana rasanya hari tanpa Jauh. handphone? Kan zaman sekarang tuh kalau nggak pakai HP itu udah kayaknya mustahil ya. Kita bangun tidur udah langsung handphone. Dan mungkin ini juga kan pertama kalinya Ella jauh dari orang tua Iya. kan. Gimana caranya? Biasanya kan orang kalau jauh gampang ya video call, mama, kangen. Baru pertama kali di Jakarta juga Itu, ya. Jakarta itu, kali. tuh. Gimana tuh rasanya? Awalnya itu pertama kali berangkat itu kayak aduh kayak rasa sedih sekali. Apalagi saya berangkat sendiri dari Biak menuju Jayapura. Terus saya harus tinggal 1 hari lagi sampai besok paginya baru saya berangkat. Itu pun saya ke bandaranya sendiri. Oh, nggak ada pendamping dari sekolah atau dari Nggak ada, saya sendiri. Terus nanti di bandara ketemu sama orang-orang Kesbangpol sama teman saya yang cowok. Walaupun diantar tapi saya masih ngerasa nervous gitu. Tapi sebenarnya siapa sih yang paling mendukung proses kamu ini? Mama sama papa. Dua-duanya. Iya, ya? dua-duanya. Sangat support sekali ya. Sangat support sekali. Jadi waktu berangkat ke sini tuh emang sedih-sedih, tapi waktu tiba di Jakarta tuh bersyukur banget karena bisa tiba dengan selamat, terus ketemu teman-teman dari berbagai daerah dan pada saat kita pengumpulan HP itu kita semua sama-sama, jadi dari mulai aktivitas kita semua yang kita lakukan dari pagi sampai kembali lagi pagi itu selalu bareng. Tapi fungsinya mungkin memang itu ya, di bonding HP, HP dikumpulkan jadi untuk bonding, chemistry antar sesama paskibraka gitu kan. Jadi mereka juga kekeluargaannya sangat terasa gitu ya Deta ya. Tapi selain itu emang ada peraturan nggak sih kayak memang harus dirahasiakan seluruh prosesnya, jadi nggak boleh posting-posting latihan gitu? Kalau untuk kita sih emang nggak boleh posting-posting kalau kegiatan kita, tapi kalau dari pihak panitia pasti iya, mereka official selalu resmi. menyalurkan di sosial media. Nah tadi kan kamu cerita mama papa kamu adalah orang yang sangat mendukung. Boleh diceritain nggak sih gimana mungkin ada pengorbanan dari orang tua untuk mendukung mimpi kamu menjadi paskibra? Ada, Bikin Kak. akhirnya kamu sedih gitu. Jadi papa dan mama itu sampai nggak tidur karena mikirin besok ini saya harus berangkatnya sama siapa, saya tidur di hotel atau di keluarga. Karena malamnya itu mama sama papa udah rancang, oh ya besok Ella berangkat sama mama aja, papa tinggal. Nanti bapak yang sama adik-adik, terus mama yang temani sampai pagi Ella berangkat ke Jakarta, terus besoknya baru mama balik ke Biak. Tapi ternyata pas pagi tiketnya ini ya sedikit bermasalah kayak tadi yang saya bilang Kak. Jadi mama nggak sempat ikut berangkat, jadi saya sendiri. Oh awalnya mau ditemenin mama, Mama, cuman iya. karena ada permasalahan tiket kau pergi sendiri. Iya. Terus juga orang tua sudah bilang kalau misalnya kalau sampai di sana tuh jangan begini, jangan begini, jangan begini. Apa jangan ketakutan orang tua yang anaknya? Pesennya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya anak kalau dari daerah ke Jakarta apalagi sendirian tuh orang tuanya nggak boleh ke sini, nggak Iya. boleh. Iya. Iya. Apa pesan yang larangan yang menurut kamu wah lucu banget nih orang tua aku gitu? Mama bilang jangan waktu tiba di Jayapura tuh mama bilang gini, jangan jalan ke sini ya, jangan jalan ke situ ya. Oke bodoh. Kayak jalan ke misalnya ke Alfamart atau Alfamidi gitu sendiri. Jangan sendirian. Iya. Benar. Karena kan memang ya itu tadi kan anak perempuan dilepas sama orang tua sendirian di luar kota ya kan. Baru pertama kalinya khawatir terjadi apa-apa ya sih. Bener sih orang tua kan pasti ada kekhawatiran lah ya melepas anak gadisnya merantau Sendirian. sendirian. Terus cerita lagi. Kepo ya. Terus selama latihan di Jakarta itu gimana sih proses latihannya? Dari pagi sampai malam tuh biasanya latihan apa aja yang waktu udah di Jadi Jakarta? waktu pertama kali kita datang tanggal 14 itu kita verif untuk ngurus ngumpul berkas-berkas kita yang sempat diverifikasi kemarin. latihan Setelah itu kita dibagikan
ID card, tanda pengenal untuk masing-masing orang. Terus kita mulai latihan itu, kalau untuk latihan di lapangannya mulai dari tanggal 25. Tapi 25 iya, tanggal 25 Juli. Tapi untuk pembelajaran, jadi kita ada pembelajaran di kelas. Ada teori, Iya. ada praktek. Iya. Oh, oke. Jadi mungkin materinya. akademiknya juga tidak ditinggal ya, tetap jalan terus gitu. Oke. Jadi kita belajar itu mulai dari tanggal 16. Itu waktu kita udah pertama kali datang, terus disuruh perbaikilah potongan rambut semuanya. Oh, awalnya rambut kamu panjang? Iya. Semana Segini doang. Oh, Nggak habis terlalu itu panjang. tapi dirapikan. Dirapikan lagi. Oke. Nah itu untuk kan kalau kita lihat paskibraka tuh kan ada yang membawa bendera bakinya. Baki. Nah itu dari yang anggota sampai terpilih untuk membawa baki itu ada seleksi apa aja sih? Kalau kemarin kita itu nanti dites cara megang bakinya kayak gimana. Terus ada tempat yang mereka buat semacam tangga-tangga gitu. Persis seperti di istana Merdeka, mereka buat duplikatnya. Oh. Terus mereka untuk latihannya iya, ya. latihan terus dikasih tahu cara naik dan turun tangganya tuh kayak seperti apa. BTW aku mau cerita ya. Kemarin aku nonton Agustusan, itu kan turunnya dilihatin Oh, iya. banget naiknya Iya, gitu. iya. Latihan lah aku si Soto ini di rumah. Gimana hasilnya Ibu? Iya kecengklak lah. Aku kayak, wah gak cocok gue. Udah dari awal udah gagal Ibu dari proses fisik Kita kan ya. waktu itu, wah ini kayak gampang deh. Pasti praktekin, enggak ini susah, ini susah. Iya, tapi ngomong-ngomong kalau misalnya pas selama kamu latihan nih di Cibubur pasti kan capek tuh ya setiap Capek, hari, Kak. agendanya pasti padat banget. Ada sempat rasa nyerah nggak sih? Enggak Kak, malahan saya menikmati. Oh iya, Iya, seru. soalnya Jiwa muda. Iya. waktu datang itu teman-teman banyak sekali yang rindu orang tua. Terus ditanya, kamu kangen rumah nggak? Enggak. Ini kalau mama papanya dengar kan, oh ternyata Padahal nggak kangen mamanya tiap hari ya. nangis. Iya, ngeliatin TV kemarin kan. Mana anak aku? Anak mungkin aku. munculkah di berita gitu? Ternyata nggak dikangenin. Nggak dikangenin. Terus gimana? Ya jadi saya menikmati terus ngikut prosesnya setiap hari. Jadi kayak oh ternyata hari demi hari, oh ternyata orang-orangnya tuh gini, oh lingkungannya seru, asik. Tapi mungkin karena memang Ella ini juga dari kecil udah mimpinya menjadi paskibraka. Jadi apa yang sudah dia impikan itu tercapai, Dream dia comes menikmati true ya. prosesnya gitu. Jadi kayak enjoy ya Enjoy. kan, tidak ada rasa terbebani. Tapi waktu pertama kali kamu nyampe Jakarta, kaget nggak sih sama Jakarta? Atau sebenarnya udah sering lihat di YouTube dulu kayak gitu? Oh iya sih, biasa kan nonton FTV. Terus ngeliat FTV ya? Itu aku zaman muda dulu. Iya sih. Emang masih ada? Sinetron masih, mungkin ya? iya sinetron FTV. Jadi kayak oh iya ini seperti yang ada di film itu, terus oh ini yang ada di TikTok. Oh ternyata sama, cuman bedanya udaranya aja ternyata beneran banyak polisi. Ya kalau dibandingin sama tanah Papua kan biru banget. Masih asri. Asri banget. Kalau foto langit di sana tuh udah pasti bagus. Cakep Kalau di banget sini, udah. Ya tunggu hari libur baru Iya, Kak. langitnya bagus. Itu jadi yang bikin kaget adalah cuaca. Cuacanya Kak. Tapi sempet jalan-jalan nggak mungkin setelah selesai mungkin kamu main ke Kota Tua atau apa gitu, ke mall-mall di Jakarta nggak ya? Kemarin Kak kita ke Transpark Cibubur. Oh jauh banget. Mohon maaf ini. Mbak, ada yang lebih dekat dari istana. Kenapa tiba-tiba nyasarnya ke Cibubur? Iya, Jauh banget. Oh main ini mungkin ya? Iya. Roller coaster. Roller coaster, hiburannya. Kamu naik roller coaster nggak takut? Enggak Kak. Udah terbiasa kayaknya. Oke, selain itu dari Cibubur ada kemana lagi keliling-keliling Jakartanya? Mungkin dari kemarin ya di Transpark aja. Seharian aja. Seharian aja. Aku penasaran, selama proses latihan itu sempat ketemu Pak Presiden nggak sih? Nggak sama sekali Kak. Oh, oke, setelah pengibaran? Kecuali waktu pengibaran dan penurunan aja. Itu ngelihat, tapi itu pun space-nya nggak terlalu dekat. Deg-degan nggak sih? Atau Jujur Kak, saya senang banget karena saya boleh cerita Oh, sedikit. boleh. Tahun lalu saya nonton pengibaran waktu di IKN dan saya kaget ternyata ada Pak Prabowo di situ. Ini kamu nonton di TV? Iya, nonton di TV sama bapak, mama. Terus setelah pulang
karena 2 jam lebih cepat di sana, jadi di sana sudah selesai pengibaran. Terus di Kalimantan baru mulai. Jadi sudah saya datang nonton, oh ternyata pengibarannya masih berjalan. Setelah itu saya nonton, ada Pak Prabowo nih. Terus tiba-tiba nggak tahu saya mikir dari mana, saya berdiri di depan TV, terus tiba-tiba saya hormat. Jadi saya izin Bapak, besok Bapak jadi presiden, saya nggak akan berdiri di sana, gantikan mereka. Fun fact, wow, akhirnya kejadian. Keren banget. Iya keren ya. Berkat doa Ella, Salah satu itu dia. Ella. Apa yang bikin semuanya bisa terwujud mungkin dengan kegigihannya juga kali Deta ya. Iya. Keren. Sebenarnya Deta dulu juga misalnya gigih itu kan tetap nggak mau nyerah gitu kan dengan fisik. Kalau bisa dulu sih saya jadi harusnya. nurut minum susu dan makan yang pas. Iya, sama mungkin tadi apa pull up ya pull up, kan. kan Biar ada- nambah dikit lah tinggi. Ada batas tinggi kan? Kamu tingginya berapa? Kalau ukuran setiap ini tuh berbeda-beda Kak. Jadi waktu saya cerita dikit Kak, waktu seleksi Banyak juga nggak apa-apa ya lah. waktu seleksi di tingkat kabupaten itu saya ngukur sampai hampir 10 kali karena ukurannya beda-beda. Oh kok bisa gitu? Iya Kak, saya ngukur waktu di puskesmas 2 kali itu ukurannya dari 164 tiba-tiba 164,5 terus tiba-tiba 165 lagi. Jadi saya Tapi tipis ya. iya. Tapi kalau untuk paskibra harus bener angkanya, harus real, nggak boleh Ada berubah-ubah. minimalnya. Iya, ada minimalnya Kak. Minimal cewek itu 165, maksimal tuh 170. Tapi kalau untuk diseleksi gak dilihat cuma tinggi badannya aja. Jadi akademisnya juga dilihat. Oke. Nah setelah kamu jadi pengibaran bendera, gimana orang tua? Sampai menangis terharu kah atau woro-woro satu daerah nobar kamu gimana? Mungkin satu daerah nobar tapi aku juga belum tahu informasinya. Pasti Iya, Desvita. iya pasti. Tapi yang paling bikin deg-degan tuh memang selalu momen pengibarannya itu ya. Iya, mulai Apa sih dari sebutannya buka bendera, iya. Pembentang. Iya, pembentangan bendera itu deg-degan pasti. Iya, deg-degan banget. Cuman yang paling deg-degan itu waktu dibilang sama MC-nya kalau detik-detik proklamasinya. Ya fokus. Bahagia aja, nggak boleh stres, nggak boleh dibawa pikiran, nggak boleh dibawa beban. Oke Tuhan, bisa. Berdoa dulu Iya. gitu. Pokoknya saling menguatkan ya antar teman-teman ya semuanya ya. Tapi ada yang kalau dia di saat-saat nervous kayak gitu, kalau aku dulu kalau mau naik panggung, itu harus sampai dengerin musik karena kalau nggak gemetar semua. Nah, Iya kalau sih. kamu untuk ngilangin nervous tuh gimana? Aku untuk ngilangin itu disuruh sama mama kalau misal ini narik nafas terus nahan sekitar berapa lah gitu. Terus Oh, jadi Hembuskan. inhale, exhale Iya. gitu ya. Terus tutup mata sebentar, terus berdoa. Setelah itu buka mata, pas mau mulai kegiatan bilang dalam hati, dalam nama Yesus, bilang gitu. dalam nama Yesus pasti semua lancar. Iya, Kak. Amin. Dan memang terbukti sudah lancar. Sudah lancar, Kak. Sudah selesai, semuanya lega. Gitu. Nah, sehari-hari selain memang kamu punya mimpi jadi paskibraka dan fokus latihan paskibraka, biasanya kamu sehari-hari selain sekolah ada kegiatan apa? Saya sempat ikut lomba-lomba sama latihan-latihan dance, Kak. Oh, suka dance dia, Desvita. Oh, suka dance? Emang Iya. Deta bisa? Dance K-pop atau? Ya, K-pop juga, line dance juga. Pokoknya dance modern atau tidak, tari dance tradisional. Tradisional. Itu memang ikut aktivitas di sekolah ya? Iya. Atau pernah ikut perlombaan tingkat antar sekolah, antar kabupaten Iya, gitu? antar sekolah, kalau antar Oh iya? kabupaten belum. Oh belum. Oh, semoga soon ya, Amin. segera ya. Menang? Iya, puji Tuhan waktu itu kita ngikut lomba tanggal 31 Juli sebelum saya ngikut Paskibraka. Oh iya? Iya, Heeh. saya ngikut lomba dance festival Biak Pintar. Heeh. Saya ngikut sama tim dancer yang ada di sekolah. Itu pertama kali selesai MPLS di sekolah. Terus dibilang, oh menjelang 17 Agustus nih ada lomba-lomba, mau ikut nggak? Oh iya mau. Boleh. Udah ikut, terus diajari lagi teknik-tekniknya kayak gimana. Nanti tampilnya gini, terus dibagi jadi ada beberapa tim. Jadi kebetulan saya timnya tuh CMI. Apa itu? CMI, cantik, imut, dan menggemaskan. Aku pikir CMI itu Apa ya itu gitu cantik. ya? Imut mas di balik gegap seorang paskibraka. Ternyata ada ya cute. Cantik, imut, menggemaskan.
Menggemaskan. Jadi lombanya kemarin narinya tradisional atau modern dance? Modern dance, Kak. Oh, modern dance. Iya, modern dance. Jadi kita dikasih lagu yang mix-mix gitu, terus kita tampil. Sebenarnya cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita saya tuh saya pengen banget jadi tentara angkatan udara. Tuh kan, wow. bener kan tebakan aku tadi. Tentara Angkatan Udara. Berarti kamu yang itu nggak sih fly pass? Bisa. Bisa. Nggak ya? Takut ketinggian sih, Kak, tapi mau nyoba-nyoba. Terus gimana maksudnya takut ketinggian tapi mau jadi angkatan udara? Iya, Kak. Jadi dulu itu saya punya cerita. Saya sempat ikut mama saya nugas karena mama saya seorang suster. Jadi dia dikasih tugas di pedalaman, namanya di Yalimo di Poli. Itu make pesawat kecil yang kayak susai air gitu. Oh, oke. Jadi maksimal orang dalam itu 5 atau 4 orang, sisanya itu barang-barang. Angin Pesawat baling-baling gitu ya. Iya. Jadi itu yang bawa pilotnya orang luar. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya nanti mau berangkat pakai itu pesawat kecil, dan saya tuh takut waktu pas naik ke atas itu tiba-tiba pesawatnya naik turun gitu. Iya. Jadi saya menangis, terus teriak, mukul pilotnya, suruh turun sama pulang ke papa. Kayak gitu, tapi pilotnya tidak bisa, ini sudah di atas awan. Nah, jadi sudah mau bujuk tidur sampai tiba di tempat tugas. Tidak sampai berapa bulan itu udah balik lagi, dan mama pindah tempat tugas lagi, cari yang dekat lagi. Nah, tapi itu jadi pemicu malah Ella jadi pengen jadi AU ya. Tentara AU ya. Padahal dia ketakutan itu ya, pengen Tentara AU pengen yang turun. jago dance berarti nanti ya. Gimana itu dance di udara? Bypass tadi udah bener deh. Oke. Ella, tadi aku juga sempat baca-baca kalau kamu ini adalah salah satu paskibraka perempuan pertama Iya, Kak. dari Biak, karena sebelum-sebelumnya ini adalah cowok ya. Iya. Akhirnya kamu berhasil mendobrak itu. Nah, apa yang ingin kamu sharing mungkin ke teman-teman di tanah Papua, bahwa mimpi itu memang bisa dicapai kalau kerja keras itu gimana? Ya, untuk teman-teman semua yang ada di Papua, kalian semua itu jangan berpikir bahwa sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan itu tidak dapat tercapai, karena kebetulan semua itu pasti bisa kalau dilakukan dengan kerja keras, semangat, dan jangan lupa untuk mimpi yang besar pasti ada pengorbanan juga yang besar. Jadi semua itu dari niat sama tekad. Apa kamu punya mimpi tersendiri nggak sih untuk tanah Papua? Karena kan kita nggak bisa bohong bahwa Papua itu kan lokasinya jauh dari pusat negara, lalu juga mungkin secara fasilitas kalau dibandingin dengan ibu kota kan memang pasti berbeda gitu. Saya berharap kedepannya Papua dipimpin sama orang-orang yang hebat dan bisa bertanggung jawab untuk alam dan orang-orang sekitar, dan juga bisa memimpin secara bijaksana dalam menentukan keputusan maupun melakukan segala sesuatu kegiatan yang ada untuk membangun masyarakat menjadi SDM yang lebih maju lagi. Dan mungkin juga mungkin juga ini ya, bisa terus menghadirkan ya siswa-siswi berbakat salah satunya seperti Ella ini. Jadi untuk teman-teman di Papua yang pengen seperti Ella, jangan putus asa gitu ya lah ya. Iya, sudah ada success story dari tanah Papua bisa menjadi paskibraka nasional dan perempuan satu-satunya dari Biak. Tepuk tangan dong. Aku bangga, dan dia cukup bijaksana. Iya loh. Sekarang kita waktunya main game. Di sini ada fishball. Aku pegang ya. Boleh. Nanti kita rebutan gitu. Iya, jangan gantian. Jadi nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti Ella antara jawab cepat atau yes or no ya? Iya, jawab cepat atau jawab jujur sih sebenarnya. Oh iya sebenarnya. Ya udah. Kamu yang pilih. Pilih pertanyaan. Nanti kalau aku yang nanti pilih, kasih pertanyaan Kakak Deta buat dibacain. Nanti jawabnya nggak boleh ini ya, nggak boleh tanya mama papa, nggak boleh. Nggak ada 50-50, nggak ada phone a friend. Jawab cepat, nggak boleh mikir. Satu doa yang selalu kamu panjatkan sebelum tampil. Sebelum tampil, Tuhan Yesus, semoga sebentar lancar, tidak ada hambatan sama sekali, buka semua teman-teman punya pikiran, hapus semua ego yang mereka punya, buat kita semua jadi satu tim yang berhasil. Kok haru sih aku? Buang semua ego, benar sih, karena
nggak bisa bohong juga kan, pasti Kak. ada kompetisi antar satu paskibraka dengan paskibraka Iya. lainnya ya. Pastinya, Semua pasti ingin terlihat bagus. Iya, dan mungkin ingin tampil lebih depan gitu loh daripada teman-teman yang lain gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini memang kekompakan dan kekeluargaan ya terus terjadi, terus tercipta di lingkungan paskibraka nasional ini gitu ya. Sempat ada ini nggak sih, mungkin karena capek atau mungkin juga pressure yang tinggi, sempat ada nggak enakan lah sama sesama teman di sana nggak sih? Sempat waktu sebelum latihan gladi itu kita masih latihan seperti biasa dulu. Kita latihan terus dibilang katanya disuruh buat temponya harus ikut perpang. Jadi kita semua tuh harus seragamkan. Terus ada beberapa teman-teman yang juga masih bawa pengaruh dari daerahnya, langkah tegapnya kayak seperti apa, jalan tempatnya. Jadi kita harus ngulang lagi semua itu, harus kompak. Iya. Mungkin di setiap daerah punya cara Atau ciri style khas ya, gitu, kali style baris berbarisnya masing-masing. Sementara kan kalau misalnya di nasional itu hanya ada satu yang menjadi pakemnya untuk kekompakan di paskibraka nasional gitu ya. Iya, menarik. Lanjut. Oke, lanjut berikutnya. Masih ada 2 lagi ya. Oke, ini ngambilnya paling atas dia ya, gampangnya nggak mau. Kayaknya kebaca deh Obok di dulu, feed. gitu. Kurang. Oh, apa arti kemerdekaan buat kamu? Menurut saya kemerdekaan itu kebebasan setiap orang untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, mau berkorban demi negaranya, terus berdiri sendiri di kakinya, dan paling penting dia melakukan segala sesuatu tidak dengan dirinya sendiri tapi demi orang lain juga. Oke. Sangat Sangat dewasa idealis dan ya. bijaksana. I love. Wow. Aku suka jawaban-jawaban Pemikirannya dia. tuh udah jauh di atas ya. Kamu lebih dewasa dari aku. Ketawa lagi. Terakhir. Oke, Salju. Nggak apa. Benar atau salah? Latihan fisik paskibraka jauh lebih berat daripada ujian sekolah. Benar atau salah? Salah, Kak. Oh, lebih berat ujian sekolah? Iya, Kak, soalnya kalau ujian sekolah itu biasa kita belajar ini dikasih kisi sini, tapi belum tentu ujian itu yang keluar. Tapi kalau paskibraka? Kalau paskibraka sih fisiknya nggak terlalu berat kayak dulu. Jadi sekarang itu lebih dinormalisasikan lagi. Nggak boleh terlalu yang secara fisiknya berlebihan. Karena masih di bawah umur, takutnya anak itu tertekan ataupun terjadi masalah mental yang berlebihan. Waktu di Papua kamu udah sering Ya sering banget didoktrin untuk harus bisa push up-nya bagus, harus bisa sit up, harus bisa larinya tuh kuat. Terus makanannya tuh nggak boleh sembarangan. Jadi harus dijaga baik. Oke. Thank you Ella Iya, Kak. sudah hadir di sini, sudah menemani kita sharing-sharing ya kan, buat kasih semangat teman-teman di Papua juga yang pengen seperti Ella. Wow, ini keren banget sih. Keren banget. Salah satu putri bangsa yang luar biasa. Nanti kita sharing-sharing di pinggir BKT. Jadi nggak usah ditahan Cibubur lagi ya. Ini ketawanya. Kamu tau BKT nggak? Tidak. Ya udah. Oke, sampai jumpa ladies.